Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji tema tentang perkara-perkara dalil datang menjelaskan akan keharamannya, maka orang Islam harus menjauhinya. Masuk pada poin yang nomor yang ke-42, keharaman umat Islam menyerupai pada umat yang lain. Pesan Nabi SAW, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Man barang siapa yang tashabbaha menyerupai, kae ngono roh pengin melu-melu sehingga persis perilakunya. Bikomin pada suatu kaum, bahwa maka dia orang yang menyerupai tadi, minhum dia termasuk mereka. Sahih rawahu Abu Dawud. Hadis kedua, laisa minna man tashabba bi ghairina. Sahih Tirmidzi. Laisa minna tidak termasuk dari tuntunan kami. Man orang yang tasyabbaha menyerupai bi ghairina pada selain kita. Dari dua hadis di atas ada beberapa hal yang harus kita selami. Satu, Islam itu agamanya semua nabi, agamanya semua rasul. Kabeh nabi sejak Nabi Adam sampai terakhir, semua rasul semuanya beragama Islam. Karena Allah menjelaskan innad dina indallahil Islam, agama di sisi Allah Islam. Jelas. Kapan ini enggak dijelaskan waktunya? Berarti semua waktu sejak Nabi Adam sampai terakhir kapanpun agama yang ada di sisi Allah itu adalah hanya Islam. Akhirnya orang diperintahkan untuk masuk, udkhulu fis-silmi kafatan. Kalian harus masuk pada Islam menyeluruh. Andaikan nyemplung banyu mak belum mendelep kembloh mboten, ujung rambut ujung kaki basah
semuanya. Artinya semua perilaku itu harus Islam. Cara nata rambut sampai telapak kaki dan semua kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang punya kepala dan kaki harus dengan cara Islam. Lalu ada ancaman kepada mereka yang tidak menggunakan sistem Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa sing golek sak liyane Islam minangka agamane mesti ditolak dan nanti di akhirat pasti jadi orang rugi. Untung itu di surga, rugi itu di neraka, tidak di tengah-tengah. Karena dia bukan ashabul a'raf, penduduk mentas neraka sebelum surga, bukan. Dan Islam yang dibawa oleh setiap nabi pada umat, setiap umat harus ikut kepada nabi yang diutus di masanya. Syahadat pertama sama syahadat yang kedua tinggal merubah nama. Umat Nabi Nuh syahadate asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Umat Nabi Nuh. Nanti umat Nabi Isa juga sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Kita yang kebagian di masa kesempatan Nabi terakhir syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Nabi itu ikhwah, bersaudara, yang yusaddiqu lima qablahu, membenarkan terhadap yang sebelumnya. Yang itu ibaratnya kados estafet. Napa estafet ini? Perpindahan dari satu masa ke masa yang lain, masanya beda, orangnya beda, tapi yang dipegang sama. Atas tiang sing lari estafet niku tongkate padha napa benten-benten? Tongkatnya satu itu saja, dipegang A, B menunggu, pindah kepada B, C menunggu, dipindah kepada D, dan berikutnya terakhir dipegang Nabi kita. Tongkatnya sama, itu saja, itu namanya estafet. Estafet nggak boleh pilih-pilih, tapi esteller asal pilih-pilih, ngoten nggih? Napa esteller? Mencoba ngicipi esekono, lah ini kok asal pilih-pilih, tapi estafet nggak bisa pilih-pilih. Selamanya Islam ya itu saja. Dan masing-masing nabi ketika berdakwah adalah ubudullaha wattaquni wa atiuni, ubudullaha wa atiuni. Sembahlah Allah dan taati saya. Semua nabi dakwahnya begitu. Sembah Allah caranya sebagaimana yang diajarkan masing-masing nabi di masanya. Semua itu dakwahnya sama, seperti itu. Kemudian Islam yang sudah seperti itu, yang dibawa nabi kita, itu bentuk agama yang paling sempurna. Karena yang dulu belum sempurna, berikutnya menyempurnakan. Umat Nabi yang dulu ketika ketemu Nabi berikutnya, dia akan menerima kesempurnaan. Andaikan yang dibawa Nabi Ibrahim kurang sempurna, dibawa Nabi Ishak tambah, dibawa Nabi Yakub tambah, dibawa Nabi Yusuf tambah, dibawa Nabi Musa tambah, dibawa Nabi Isa tambah, dibawa Nabi kita puncak sempurna. Makanya menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini saya bikin agamamu sempurna.
saya cukupkan nikmatku untukmu, dan saya ridho Islam sebagai agamamu. Bentuk kesempurnaan agama yang dibawa Nabi terakhir, di antara contohnya, ada suatu umat ketika ada kasus kriminal yang ada hanya kisos saja, satunya lagi yang hanya ada tebusan saja. Di masa Nabi kita boleh kisos, boleh tebusan, boleh gratis. Napa contoh nih? Misalnya kasus pembunuhan. Di masa Nabi kita boleh nyawa diganti dengan nyawa. Di masa Nabi kita sekira keluarganya memaafkan, nyawa diganti bondo boleh, 100 onta. Ditawar dadi 50. Lek pancen gelem ya oleh, wong gratis nggih angsal. Ini menandakan sempurna. Hukum yang berlaku pada Nabi dulu enggak. Enek sing kisos tok, enek sing denda tok. Nah, di umat ini boleh kisos, boleh denda. Denda jek kena dinyang 100 mudhuk dadi 90, mudhuk dadi 80. Nah, luwes ta nggih. Nanti puncaknya gratis total, boleh. Sinten contone keluarganya terbunuh, anggota keluarga sing dadi wali mboten nuntut blas, saya maafkan kalian, enggak nuntut blas. Mongko arep kala nuntut 100 onto, wo. Kathah. Pinten nggih 100 onto lek di dhuwit nih. Onto setok 30 juta ping 100 pinten? 3M nggih. Nek tinggi modal bakul pecel ngoten pun turah nggih 3M niku nggih. Ya mesti nah. Bakal pecel pinten pahitane iki 3 miliar. Artinya apa? Banyak. Itu tanda kesempurnaan. Makanya kita wajib untuk bersyukur. Kenapa diberikan Islam yang sempurna? Apa bentuk syukurnya? Hati marem. Ini rahmat dari Allah. Dapat kelebihan lebih daripada yang lain. Ada rasa bangga. Sehingga hati mantap kepada itu mengesan. Masya Allah luar biasa. Lisan berucap alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Akhirnya badan etes untuk tanda, entah memakmurkan masjid, mengumandangkan adzan, membersihkan masjid, mengisi dengan kajian, ngajak orang kepada kebaikan. Enteng, kenapa? Sangat syukur, semerintil. Apalagi pahala, oh itu gak karuh-karuan. Sekarang kita lihat pahala yang dijanjikan untuk umat ini itu beda dengan pahala yang dijanjikan pada umat tempo dulu. Napa contohnya? Di Sahih Bukhari tamsil yang disampaikan Nabi SAW dengan seorang majikan mempekerjakan pekerjaan sedino 1 kirot gajinya. Diumumkan Yahudi tandang setengah dino gak iso tutuk sampai sore, pantasnya separuh gaji tapi diberikan sempurna. Sisa waktu diumumkan sapa gelem nandangi nganti maghrib 1 kirot, Nasoro tandang. Teko ngasar wis gak kuat, akhirnya mundur, pantasnya separuh gaji tapi tetap diberikan sempurna. Terakhir umat ini dari asar sampai maghrib 2 kirot. Oh, waktunya pendek 2 kirot. Hebat mboten? Itu besarnya pahala. Walaupun umur umat ini pendek-pendek, tetapi pahalanya gak kalah dengan umur umat dulu yang panjang-panjang. Napa niku amalan di waktu yang singkat tetapi setara sak jatah umur 80-an tahun. Napa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Niku nyebabnya tiang enteng mulai iktikaf di masjid. Dunia beberapa saat ditinggalkan dulu. Nguyak sing luwih gedhi.
tekone setahun pisan. Andaikan ngebleng 10 dina terbagus, lek mboten saged ngebleng 10 dina nggih 5 dina. Lek saged subuh budal subuh mulai subuh ra iso saisane. Bapak tiyang menika disadarkan lomba. Disadarkan lomba napa dimanja-manja? Disadarkan kon lomba. Mboten dimanja manja. Manja ya manja tapi lewat lomba, gede ya gede tapi lewat lomba. Mboten gede nganggur ketekur bruk, mboten. Enak mboten? Nganggur ketekur bruk, penak mboten? Oh, ora penak. Wis ra nyapa-nyapa juk-juk wetenge wareg, enak mboten? Gak enak, gak enak. Enak sing napa? Panggah dahar. Mila tiyang kon lomba. Terus tiyang ibadah niku ibarate tiyang wareg dilewatkan lezatnya menikmati hidangan yang disuguhkan dan sebagainya. Makanya sapa sing ingin mendapatkan pahala gede, ya budal subuh mulai subuh sempurna. Dene ra kober ikobere 12 jam, ya budal maghrib mulai subuh. Ning panggah luwih gede sing budal subuh mulai subuh. Napa? Ben lomba. Ra kober budale jam 12 bengi mulai subuh. Ra kober budal jam 3 mulai subuh. Pinten? Lah dibrokne terserah sering jipuk pira. Sering jipuk akeh nggih budal awal. Sering jipuk separo ya budal maghrib. Sering jipuk seperempat ya budal jam 12 bengi. Sing ingin budal mendapatkan 1/8 ya budal jam loro misal. Maknanya Allah menyediakan suruh lomba. Dan kita itu senang ketika disuruh lomba. Pitik lu celuk kur lomba mboten? Pitik lu celuk kur lomba mboten? Wah, lomba royuk. Lomba nutul wah lek pitik lek mangan nyawang jemenak ning ngoten nggih. Kinten-kinten kapan kita sami saged ngibadah jemenak ning ngoten. Masya Allah semangate. Umar niku eroh sedekah Abu Bakar gedek-gedek. Peh apa enggak kalah saingan karo sedekah Abu Bakar. Satu kesempatan akhirnya Umar menetapkan hari ini saya tidak akan kalah karena saya menyodakokan hartaku separuh. Dan cari info, pira Abu Bakar kabeh. Ya Allah, panggah kalah. Umar lomba. Mungkin-mungkin kita saged. Kita pun marem dikene masjid king Timur Tengah. Sing marem masjid gawe dewi. Kenapa? Ben jeti borong kono. Kita butuh pahala mboten? Butuh napa pahala bangun masjid? Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sapa sing bangun masjid Allah bangunake rumah surga. Lho ngoten. Mosok sing entuk kono kene mek kon nyawang ae. Nek donya ngenggene wonten akhirat aku dikene omah akeh ngenono, mosok ngoten. Aku dikene omah surga akeh ngenono, mosok ngoten. Nek donya nggih tak kene masjid ngenono, mungkin. Tak kene masjid makmurno, mungkin. Tapi balasan di sana omahku akeh ngenono, mana mungkin. Makanya kudune duwe omah dewi. Ini mendorong kepada kita untuk lomba. Maknanya seperti itu. Itu tadi untuk menggambarkan besarnya pahala karena syukur Islam itu sempurna. Kemudian ketika kita syukur Islam itu sempurna, kita semangat dalam bentuk lomba. Waktunya singkat tapi fadilahnya besar. Untuk memperbesar pahala lagi dengan cara dakwah. Untuk memperbesar pahala lagi dengan cara nopo? Dakwah. Kenapa?
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Saapi-api awakmu sinten tiyang sing paling sae? Sing mempelajari Quran dan mengajarkannya. Yo kono iso ngaji diborong, lha ngene iki rasa nyapa-nyapa entuk apa? Timbang ra entuk ra kot nguyak wis tak turu wae timbang kalah ketere-tere. Ngoten nggih. Gak boleh punya pemikiran begitu. Karena untuk pahala belajar Quran mengajarkannya untuk jadi terbaik itu kesempatan untuk semuanya. Kenapa? Itu termasuk bagian dari dakwah, dan dakwah itu bukan satu macam itu saja. Pinten jenis-jenis dakwah. Wong sing paling apik sing mempelajari Quran terus ngulangake niku macamipun pinten. Menawi kula ngrangkum sejauh kemampuan ning niki sanes pembatasan niku wonten 4 cara. Cara pertama dengan 3 langkah, cara kedua 2 langkah, cara ketiga 2 langkah, cara terakhir 1 langkah. Semuanya dakwah. Cuma kemampuannya berbeda, tapi nanti pada sisi semangat bisa disamakan. Cara pertama dengan 3 langkah. 1, membacakan. 2, menjelaskan. 3, mengerjakan. Membacakan berarti kudu mahir sumber ilmu, mahir bahasanya, mahir tafsir, mahir syarah, sehingga tugasnya ya membacakan macane kitab semrintil, jelasne isi kitab semrintil, ngamal lagi kitab semrintil. Nah ini terbaik. Menawi niki dereng saged, pilih cara kedua, yaitu enggak membacakan tetapi menjelaskan dan mengamalkan. Aku mungkin melu ngaji, tak catat isine ngene-ngene. Nah, si catat disampaikan niki menjelaskan, mboten sama membacakan. Mungkin dia mboten saged membaca kitab. Utawi mboten menguasai bahasa Arab, mboten menguasai bahasa tafsir, tetapi memahami, iso ngrangkum terus dijelasni. Niki sae terus mengamalkan. Saged niki mungkin memprovokasi wong liya. Memprovokasi napa ngujuk-ngujuki. Ayo, ngene. Promosi saged nggih. Walaupun tidak membacakan ayat, tidak membacakan dalil. Itu termasuk bagian dari dakwah. Nah kita saged. Apalagi ditanya, tas mulai ngaji toh. Apa mungkin sini? Ngene kan saged menjelaskan sejauh apa yang ditangkap. Syukur-syukur bisa menulis, nanti bisa membaca tulisan, tapi cuma enggak membacakan, tapi merekam dan ikut menjelaskan. Bila cara kedua tidak bisa, cara ketiga apa? Mendukung dan mengerjakan. Teko datang majelis, mendukung, dan nanti isinya paham dikerjakan. Itu termasuk bagian dari dakwah. Saambatane dalu menika kita hadir, mendukung, nanti mengamalkan, termasuk bagian dari dakwah. Nggih cedhok uang monggo, kan sampun dakwah to nggih. Pun apa dereng monggo lha ngoten. Engko tindak masjid ngaos. Niku sampun bagian. Senajan to isone ya mek ngono, artinya itu juga termasuk bagian dari dakwah. Jangan dikira itu bukan dakwah, itu dakwah. Yang ketiga, mungkin yang keempat, sebatas menunjukkan sinten tukang ngatur lalu lintas wonten perapatan, wonten tiyang badhe teko ngaji. Ngapunten Pak, masjid sing damel ngaji sunah dalu menika pundi? Wah, mriko etane bali desa Sambi mriko dalane. Niku mek nduduhne tok niku nggih sampun dakwah. Niku masuk kepada ayat balighu ani walau ayatan, sampekno sangka nggenku raketang mek sak ayat, tafsirnya satu isyaratan. Nek kono. Nah, niku termasuk dakwah niku nggih. Lho semuanya punya kesempatan. Tapi lek blocokne bahaya. Wonten pundi wonten pengajian renek. Ini renek ngaji belas kan mungkin to nggih. Nggih mek ndutune nonton kono etane bali sesambi. Lah sampun menunjukkan termasuk bagian dari dakwah niku nggih.
Napa dhek mboten melu ngaji? Repot ngatur lalu lintas. Akhirnya ketika tahu fadilah, pomo aku iso kaya sing pertama, macakne ya iso, jelasne ya iso, nglakoni ya iso. Aku ya pengin muga-muga aku iso. Ya Allah, susulkan pahalaku semisal dia. Disusulkan karena semangat. Sehingga orang baik itu enggak ada yang diiri, tetapi mempelopori, memancing dia untuk ikut mendukung dan berharap semoga saya bisa semisal dia. Itu positif sekali. Boten gembosi ngoten nggih. Yo iso ngaji diborong dhewe. Lah mboten angsal muni ngoten niku. Makalah ketahuilah orang baik dan katakan andaikan saya punya semisal dia, mampu semisal dia akan berbuat semisal dia, walaupun prakteknya dari kesamaan secara semangat disusulkan, fadilah diberikan. Itu tadi sempurnanya Islam, kita diperintahkan untuk mendakwahkannya. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan walladzi ba'atsa fil ummiyina gimana? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk ditinggikan Islam di atas semua agama yang ada. Artinya apa? Islam dipahami, diamalkan dan diajakkan supaya semuanya geruduk menyambut Islam nanti nomor satu. Liyudhhirahu, untuk diletakkan di punggung, berarti dhuwur dhewe, mengendalikan kepada yang lain. Itu tugas kita. Setelah kita mengurai tentang Islam bersama fadilahnya dan bagaimana semestinya. Nah, bila kita sudah seperti itu, akhirnya kita harus bangga dengan Islam. Makanya bila sudah bangga dengan Islam, boten bakal melu-melu perilaku saklintunipun. Entuk sing luweh apik, gak kepengin sing kelase sak ngesore. Nggih mboten? Napa contone? Sehari mendapatkan gaji 1 juta. Marem nampa gaji 1 juta, napa marem gaji 10.000, pilih pundi? Oh, aku 10.000 nggih mboten mungkin nggih. Pangkah pilih napa? 10 juta. Dan seterusnya. Doa Islam itu nilainya nggak bisa disaingi, selainnya itu nggak ada nilainya. Gimana kok mencari yang lain? Wong podo-podo gaji dhuwur karo ndek njaluk sing dhuwur. Lah Islam itu jelas tinggi, enggak ada yang nyaingi, lainnya itu jelek kok malah pilih liyane. Aneh. Makanya bahasa di atas hadis yang kita baca itu jelas, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia tergolong mereka. Ngaku Islam kok malah melu-melu gaya Yahudi. Ya dadi Yahudi, bahaya-bahaya mboten. Dibae jing-jingan 1 juta malah milih sing milih sing 10.000. Aneh. Diberi Islam milih Yahudi, aneh. Diberi tauhid milih syirik, aneh. Diberi sunnah memilih bid'ah, aneh. Diberi cinta perkataan dicintai Allah malah milih sing dibenci dening Allah, aneh. Makanya itu ada ancaman. Nah, makanya supaya kita tuh ben jadi pun ngantos dadi wong sing aneh kenalilah Islam. Merasa puas dan banggalah dengan Islam. Ajakkan kono jaan ojo malah keseret. Nah, begitu mestinya itu begitu. Ini arahnya jelas, hadis yang kita baca. Arahnya jelas. Siapa sudah jelas ngaku Islam, kok perilakunya nyerupai selain Islam? Sing diserupai Yahudi, ya dhek dadi Yahudi. Sing diserupai Nasara, ya dadi Nasara. Sing diserupai musyrik, ya dadi musyrik. Sing diserupai bid'ah, ya dadi bid'ah.
sing diserupai penduduk neraka yo dadi penduduk neraka. Bahaya ta nggih? Ketika kita sudah paham sebahaya itu, bakno umat Islam sing melu-melu model lintunipun tasih wonten apa mboten wonten? Ada, napa sebabnya? Napa sebabnya? Reno-reno. Lek sebabnya niku masyarakat awam ya maklum. Bape masyarakat awam niku melu gruduk. Kita sami sing salah. Piye roh wong sing grudak-gruduk kudu tok mbeneh nih. Nah, kita sing salah Pak malah. Makanya kita nggih long-long salah nggih malah ngeji ngeten niki dibanterne. Ngoten to nggih? Ari kalau kita dereng cethuk wong ya muga-muga tak banterne kono gelem krungu. Wonten video nih kita sebar nyanti-nyanti. Aku nduwe video rungokno ya tak kirimi. Engko karo ngrungokne engko tak cepake kacang setengah kilo karo nggih temilan. Mungkin tak ngajine setengah kilo entek. Kira gelem mboten kira sing ngrungokne. Nggih muga-muga kita sampeyan nggih telaten. Termasuk dakwah ngoten niku nggih. Niku menawi madan-madane gara-gara awam. Nah, kita sami sing kena kewajiban memahami tiyang sing awam. Ning niku sing bahaya wis ngerti Islam dengan kesempurnaannya sengaja ditinggalkan milu wong liya bape pengen ngerogoh sae mriko. Nah niki sing bahaya. Wonten Islam suwi, ngaji suwi, Quran dikuasai, sunnah dikuasai, bahasa Arab dikuasai, kitab dikuasai. Ning prilakune mboten Islam, ning melu-melu sapa sing dadi napa? Sponsor. Termasuk membuat acara perayaan Maulid Nabi sing diundang wong Yahudi. Wo, berarti klop lek ngono lagi. Wonten nggih? Ya, perilakumu kaya Yahudi sing tak undang ya wong Yahudi. Itu contohnya, itu banyak. Kenapa? Karena mengikuti kemauan sapa sing duwe duit. Nah, ini ancamannya sangat berat. Praktek di masyarakat dia itu terkenal tokoh Islam. Tapi perilakunya melu-melu liyane. Sampai terjadi peristiwa semisal kematian, wis ngerti terus pundi cara ngramut mayit secara sunnah ning sebabe melu karepe sponsor ternyata mboten diramut. Sponsore ngongkon kudu nggawe kembang-kembang manut. Nah ini ancamannya keras. Menyerupai suatu maka dia digolongkan mereka. Betase kathah ngetusi mayit nggawe kembang telon. Pendosane dironcekne kembang. Sepanjang jalan tabur bunga beras kuning. Ketika dikubur tabur bunga. Sementara kembang telon itu simbole Dewa, Brahma, Siwa, Wisnu. Mengadakan penaburan berarti mengharapkan berkahnya 3 dewa. Syirik mboten? Dong aku tokoh Islam kok panggah memberlakukan begitu ketika diluruskan jareke dakwahnya memecah belah. Jelas dia itu menyerupai suatu kaum. Maka dia termasuk mereka. Itu sangat jelas itu ancamannya. Sangat jelas ancamannya, sangat mengerikan, sangat membahayakan. Sehingga ancamannya siapa menyerupai suatu kaum maka dia tergolong mereka. Walaupun juga menandaskan la taqutu mahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Awakmu aja lelungguan karo wong-wong mau nganti sing dibahas liyane. Sebabipun apa? Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ternyata mereka itu menjadikannya sebagai senda gurau, penghinaan. Makanya kita duduk bersama mereka tidak boleh. Itulah ujung-ujungnya adalah untuk meraih siapa yang menjadi sponsor untuk dikeruk duiti. Itu nanti bisa termasuk orang yang menjual agamanya. Ini jelas perkara yang amat sangat membahayakan. Ini 2 hadis yang kita baca di kesempatan malam hari ini. Sudah kesusul waktu Isya. Insyaallah
materi berikutnya bisa kita kasih waktu depan. Semoga yang sudah kita sampaikan di malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.